wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ramai di sosial media tagar dan juga protes untuk seruan untuk memboikot produk-produk Perancis. Kenapa hal ini terjadi? Ternyata beberapa hari yang lalu terjadi satu peristiwa di Perancis di mana seorang guru sejarah dan geografi ia mempertunjukkan foto, karikatur gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan kepada murid-muridnya, dan kejadian ini menimbulkan protes dari siswa maupun dari para orang tua siswa, terutama yang beragama Islam. Tetapi hal ini diabaikan oleh guru tersebut. Ia tidak meminta maaf sampai akhirnya 10 hari setelah kejadian ia menunjukkan gambar karikatur Rasulullah. Ada seorang anak yang kelahiran Rusia, kemudian ia membunuh guru sejarah dan geografi ini. Kejadian makin melebar untuk protes dan juga kecaman juga, serta meminta kepada Presiden Emmanuel Macron, Presiden Perancis, untuk menarik gambar karikatur tersebut. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Presiden Perancis adalah ia tidak pernah mau untuk menarik gambar kartun Rasulullah tersebut, dan malah mengatakan ini adalah sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi. Pemirsa, sahabat usun yang dirahmati Allah, bahkan dalam beberapa statementnya selalu Presiden Macron ini, Emmanuel Macron ini, selalu menyampaikan hal-hal yang tidak enak didengar di telinga umat Islam. Akhirnya sikap Emmanuel Macron yang anti dengan Islam ini menimbulkan kecaman dari berbagai negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah. Di Qatar, produk-produk Prancis dikeluarkan dari supermarket, kemudian juga di Arab Saudi, bahkan juga di Uni Emirat Arab, dan di beberapa negara-negara Muslim melakukan hal yang sama. Bahkan di Prancis sendiri, pesepak bola dari timnas Prancis, Paul Pogba, ia mengundurkan diri dari timnas Prancis sebagai bentuk protes atas statement yang dikeluarkan oleh Macron tersebut. Namun Macron tetap keras kepala. Ia tidak akan pernah meminta maaf dan tidak akan pernah mencabut statementnya. Sampai-sampai Presiden Turki Erdogan mengatakan Macron ini memerlukan pemeriksaan mental. Barangkali ada yang salah dengan kejiwaannya. Pemirsa, sahabat usun yang dirahmati Allah, begitu ramainya negara-negara Muslim di dunia melakukan aksi protes terhadap Prancis, tetapi saya sepertinya belum mendengar suara dari negara Muslim yang katanya terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Entah apa yang saya tidak mendengar, apa memang belum ada statement dari pemerintah untuk melakukan kecaman terhadap Perancis atas aksi yang dilakukan oleh presidennya, Emmanuel Macron. Padahal protes-protes dari ormas seperti alumni 212 minta agar Presiden atau Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis. Kemudian juga alumni atau Majelis Ulama Indonesia melakukan hal yang sama, mengecam Prancis dan meminta agar gambar karikatur tersebut ditarik. Terutama Presiden Macron agar meminta maaf kepada umat Islam. Pemirsa, sahabat usun yang dirahmati Allah, ini kita berharap mudah-mudahan pemerintah mengeluarkan statement yang paling tidak melegakan, menyejukkan umat Islam lah. Umat Islam tersakiti di dunia ini, melakukan protes, tetapi kita tenang-tenang aja seolah tidak ada apa-apa. Pemirsa, sahabat usun yang dirahmati Allah, kita tarik sejarah. Pada tahun kedua Hijriah ada satu peristiwa. Ketika di pasar milik Yahudi, ada seorang muslimah yang masuk ke dalam pasar tersebut. Ketika ia belanja, diganggu oleh pemuda Yahudi. Disuruh lepas hijabnya, wanita tersebut tidak mau. Sampai akhirnya ada salah satu pemuda yang mengikat baju atau gamis, gaun yang dikenakan oleh muslimah tadi, yang ketika ia berdiri, akhirnya lepaslah pakaiannya, terlihatlah auratlah, tersingkaplah auratnya.
Ada seorang sahabat yang melihat kejadian itu sangat marah. Ia merasa bahwa wanita tersebut adalah saudaranya walaupun ia tidak mengenalnya. Ia marah, berkelahi dengan orang yang mengikat gaun wanita tersebut. Akhirnya pemuda tadi, Yahudi tadi, dibunuh oleh sahabat Rasulullah. Pemuda yang lainnya kemudian mengerubuti sahabat ini dan akhirnya pun tewas terbunuh. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ia panggil pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib agar mengumpulkan seluruh kaum muslimin untuk memerangi Bani Kainuka ini. Kemudian Bani Kainuka diboikot selama 15 hari dari bulan Syawal sampai bulan Zulkaidah. Diboikot, diperangi, akhirnya mereka menyerah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat ada kaum muslimin, umat Islam yang dihina, maka setiap muslim adalah seperti satu tubuh. Ketika satu bagian yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Kal jasadil wahid. Begitu juga seharusnya ketika Rasulullah sebagai figur yang kita teladani, apalagi ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, di mana umat Islam banyak mengadakan memperingati Maulid Nabi, mengagung-agungkan Rasulullah, tiba-tiba ada pihak lain yang menghina, yang melecehkan Rasulullah, dan kita diam saja. Apabila Nabi kita dihina, terus tidak ada getaran rasa ikut merasa terhina atau tersakiti, keimanan kita dipertanyakan. Pemirsa, itu saja. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.